Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada ratus tahun ke-14 di Tanah Jawa. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan prosedur mengajak warga bagi masuk agama Islam tanpa paksaan. Selama berdakwah, mereka punya wilayah masing-masing dan meninggalkan bukti terhadap perannya dalam penyebaran Islam di negeri ini. 9 wali Allah tersebut dijuluki dengan Sunan karena telah berjasa dalam Islam. Warga Muslim di Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan Wali Songo. Wali faedahnya wakil atau menurut agama Islam memiliki istilah waliullah adalah wali Allah atau sahabat Allah. Sedangkan Songo faedahnya 9. Sah secara semuanya faedahnya 9 Wali Songo atau 9 wali Allah. Wali Songo yang telah membawa perubahan terhadap warga Jawa yang mayoritas saat itu beragama Hindu atau Buddha. Masing-masing tokoh tersebut berperan yang unik dalam mengajarkan agama Islam. Dikutip dari buku Pintar Sri Junior, H.M. Iwan Gayo 2006, berikut asal mula 9 nama Wali Songo. 1. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Salah seorang Wali Songo yang bernama Syarif Hidayatullah sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di kawasan Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin, dan atas prakarsa itulah Sunan Gunung Jati melakukan penyerangan kepada Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pemimpin Fathagilah, Panglima Perang Kesultanan Demak yang juga membantu Sunan Gunung Jati. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat, dia memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta dekat kota Surabaya. Karena itu dia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat merupakan murid-muridnya Sunan Ampel. 3. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Selain dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi karena dia diduga bersumber dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun hingga kini belum dikenal secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Dia diperkirakan kelahiran sekitar pertengahan ratus tahun ke-14. Dia merupakan guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa dan bersumber dari keluarga muslim yang taat, berlatih agama Islam sejak kecil, namun juga sedang belum diketahui siapa gurunya hingga dia menjadi seorang ulama. 4. Sunan Bonang atau Raden Makhdum. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan prosedur menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan warga Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Hal tersebut dia menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait-bait lagu di sekelilingnya dengan ucapan 2 kalimat syahadatain, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sakaten. Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku merupakan putra Maulana Ishak. Dia ditugaskan oleh Sunan Ampel menyiarkan agama Islam di Blambangan. Sunan Giri pernah berlatih di pesantren di Sunan Ampel Denta. Lalu setelah dewasa, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Setelah pulang dari haji, singgah di Pasai lagi lebih memperdalam ilmu agama. Saat itu Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di kawasan Giri. Lalu dia mengiringkan juru dakwah keberagaman kawasan di Nusantara bagi menyiarkan agama Islam. 6. Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Dia banyak memberikan pertolongan kepada anak yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Perhatiannya yang sangat luhur terhadap masalah sosial. Sunan Giri pada masa itu hidup di zaman kerajaan Majapahit yang runtuh pada sekitar tahun 1478, dan rakyat ketika itu mengalami suasana kritis serta dalam keadaan prihatin. Sunan Muria. Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara pada kawasan pedesaan. Tapi putra Sunan Kalijaga ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyiarkan agama Islam.
Sunan Kudus. Kudus atau Ja'far Shadiq diberi gelar dengan nama Wali al-Ilmi. Faedahnya dengan orang yang berpengetahuan luas oleh para wali songo karena memiliki keahlian khusus dalam anggota agama. Dia juga dipercaya memegang pemerintahan di kawasan Kudus. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai budayawan dan seniman, seni suara, seni ukir, dan seni busana. Dia menciptakan aneka tuturan wayang yang bercorak keislaman. Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing. Karena pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas. 1. Apa tujuan Sunan Gresik berdakwah secara intensif dan bijaksana? 2. Sebutkan 2 tembaga yang diciptakan Sunan Muria sebagai sarana berdakwah. 3. Apa yang menyebabkan Sunan Kudus digaleri Wali al-Ilmi oleh para wali songo? Untuk menghilangkan sistem kasta dalam masyarakat pada saat itu menjadi objek dakwah Sinom dan Kinanti, karena Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama.